orang yang mengalami kuasa Kristus, pasti dia akan setia sampai akhir hayat hidupnya. Kalau kita senang dengan sebuah judul khotbah, saya menyampaikan dengan tema mengalami kuasa kebangkitan. Saya mengajak untuk kita melihat firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 1-10. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadi gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihat tempat ia berbaring." Maka segera pergilah mereka dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yang mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dan dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya momentum sejarah bahwa Yesus bukan sekadar manusia, tapi Tuhan. Jika seorang nabi itu lahir, menerima pewahyuan, dan kemudian di akhir hidupnya mati. Sedangkan Yesus yang adalah Tuhan lahir jadi manusia, menerima pewahyuan, mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Yang menarik, kebangkitan Kristus itu bukan sekedar bukti bahwa kita punya Tuhan yang hidup, tapi kebangkitan Kristus adalah kuasa yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Karena sebelum kebangkitan Kristus, murid-murid Yesus dalam keadaan hopeless, putus asa, ketakutan. Mereka takut kepada orang Yahudi, mereka takut kepada orang-orang Romawi, mereka takut bahwa mereka akan mengalami seperti yang Yesus alami. Mereka putus asa karena gurunya yang diandalkan mati. Namun begitu Yesus hidup, mereka memiliki pengharapan dan tidak ada lagi ketakutan. Kita bisa melihat bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya mengubah sejarah, tapi adalah suatu momentum di mana setiap orang percaya diubahkan, diberi kuasa, dan menjadi agen perubahan. Kita belajar sekarang ada 3 tanda dari kuasa kebangkitan. Yang pertama, kita akan mengalami sukacita yang besar. Matius 28 ayat 8 bagian A dikatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain di sini bukan Maria ibu Yesus. Kemungkinan besar dia adalah tante Tuhan Yesus atau anti Tuhan Yesus, bibi Tuhan Yesus, ibu dari Yakobus dan Yohanes. Mereka menengok kubur Yesus, ternyata kubur itu sudah kosong. Malaikat Tuhan memberitahu bahwa Yesus yang mereka cari telah bangkit. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan ketakutan, namun kemudian berubah dengan sukacita yang besar. Wow, rasa takut, rasa putus asa mereka berubah menjadi rasa sukacita yang besar. Jadi, apabila kita menyadari bahwa Yesus bangkit, berarti kita memiliki sukacita surgawi. Meskipun apa yang kita lihat menyedihkan dan mengecewakan, tetapi kita memiliki alasan untuk tetap bersukacita.
Karena Yesus kita adalah Tuhan yang bukan sekedar mati tapi bangkit dari kematian. Itu sebabnya saat kita menghadapi masa-masa yang sukar dalam kehidupan ini, jangan pikirkan yang negatif-negatif. Wah, saya sebentar lagi mati nih. Wah, penyakit saya tambah parah nih. Wah, masa muda saya hancur sudah. Wah, rumah tangga saya udah gak ada pengharapan. Akhirnya kita mulai mengutuk diri sendiri. Dan kita gak bisa memperbaiki diri kita. Justru saat kita menghadapi situasi yang terberat, ingatlah, Yesus sudah bangkit. Jika Tuhan kita hidup, berarti setiap firman yang kita baca, setiap doa dan penyembahan yang kita naikkan jadi hidup. Saya kasih kesaksian, Tuhan kita adalah Tuhan hidup, membuat apa yang kita baca lewat firman Tuhan dan apa yang kita naikkan dalam pujian penyembahan maupun doa akhirnya jadi hidup. Ada kesaksian, ada seorang anak muda bernama Aldi Novel Adilang, usia 19 tahun, seorang penjaga lampu rompong rumah rakit penangkap ikan di laut. Dilaporkan hanyut terbawa arus karena angin kencang pada tanggal 14 Juli 2018. Aldi hanyut selama 49 hari dari perairan Manado, Sulawesi Utara hingga ke Jepang. Di laut Aldi harus makan ikan mentah, minum air hujan, kadang minum air laut yang asin, diserang hiu, dihantam badai besar. Tapi Tuhan melindungi Aldi. Selama 49 hari Aldi bisa survive dan kemudian diselamatkan oleh kapal berbendera Panama, MV Arpedio, pada tanggal 31 Agustus 2018. Seperti gambar yang Anda lihat di depan. Lalu mereka ingin memastikan Aldi dalam keadaan kondisi baik. Aldi dibawa ke Osaka, Jepang, lalu dijemput oleh Konsultan Jenderal Republik Indonesia. Setelah mendapat izin dari otoritas pemerintah Jepang, lalu Aldi dibawa pulang ke Indonesia dengan pesawat bintang 5 ke Manado untuk berjumpa dengan keluarganya. Kesaksian hidup Aldi tersiar sampai ke media internasional. Dan ketika diinterview oleh salah satu stasiun televisi di Indonesia, mereka bertanya apa yang menyemangati Aldi tetap bisa mau hidup. Aldi kemudian menjawab, saya sempat putus asa. Tapi yang saya lakukan adalah saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan tiap hari. Suatu kali ada suara yang berkata, jangan putus asa Aldi. Aku bersama dengan engkau. Jangan takut, engkau akan diselamatkan oleh kapal yang besar. Dan benar, Tuhan membuktikan janjinya dan menyelamatkan Aldi. Janji Tuhan itu bukan janji manusia atau janji caleg yang asal bunyi, sukar menepati janjinya. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan Yesus pernah memberitahu 4 kali tentang kematiannya. Tapi dia juga memberitahu tentang kebangkitannya pada hari ketiga. Dan terbukti bahwa apa yang dijanjikan dia penuhi. Dia bukan sekarang mati tapi bangkit. Pertolongan dalam hidup ini ada 2. Yang pertama dari Tuhan dan yang kedua dari manusia. Pertolongan dari manusia itu penuh dengan keterbatasan. Dan seringkali mengecewakan. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Membuat kita gak bisa lihat pengharapan. Tapi pertolongan yang kedua, puji Tuhan, itu datang dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan itu terbukti, bukan cerita khayalan atau cerita fiction atau dongeng. Dan firman Tuhan berkata, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, semua pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang buahnya selalu tumbuh di setiap musim kehidupan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa orang yang mengalami sukacita pasti dia akan bertahan di tengah-tengah penderitaan. Dia akan mengalami tangan Tuhan yang besar. Saya teringat dengan Daud ketika melihat bahwa saya direndahkan selama 40 hari 4 malam oleh Goliat. Daud berkata kepada Goliat, kita berhadapan, engkau akan melihat Tuhanku yang besar.
Goliat sempat berkata, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan ketapel? Dan Daud berkata, aku datang kepadamu demi nama Tuhan. Sementara semua orang Israel ketakutan, Raja Saul ketakutan, Daud penuh sukacita karena dia tahu bahwa Tuhan yang besar bersama dengan Daud. Dan apa yang terjadi? Sekali lemparan batu, Goliat ditaklukkan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa orang yang bersukacita, orang yang tidak gentar, bisa lihat opportunity, lihat kesempatan. Dia bisa lihat Tuhan lebih besar dari masalahnya. Kalau Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar, maka Tuhan yang sama juga memampukan kita untuk bisa mengalahkan badai-badai. Itu sebab penting di sini sebagai anak-anak Tuhan yang selalu merayakan Paskah, mari kita memiliki sukacita yang besar. Bangsa Israel ketika dikejar oleh bangsa Mesir, tentara Firaun, dari belakang dan di depan laut teberau, mereka ketakutan, mereka nangis, mereka teriak, minta tolong, bingung bagaimana apa yang sudah lakukan. Sedangkan Musa tenang, gak panik. Dia tetap menjaga hati. Dalam ketenangan Tuhan berbicara, dan Tuhan katakan kepada Musa, arahkan tongkatmu ke laut. Dan ketika tongkat Musa diarahkan ke laut, maka laut itu terbelah dua. Dan bangsa Israel bisa lewat di tengah-tengah laut yang kering. Amazing dan luar biasa. Firman Tuhan mengajarkan pada kita dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Kalau bangsa Israel panik dan Musa ikut panik, maka yang terjadi, Musa gak bisa dengar suara Tuhan. Akibatnya seluruh bangsa Israel mati, dihantam, dipukul oleh bangsa Mesir. Tapi karena Musa gak panik, membuat Musa bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Disitulah ada jalan keluar. Jadi kita bisa melihat di sini, sukacita dilakukan bukan pada waktu kita diberkati saja, tapi pada waktu kita berkekurangan. Kita wajib bersukacita. Filipi 4 ayat 4 mengajarkan pada kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali aku katakan bersukacita, sukacita dilakukan bukan pada waktu kita sehat saja, tapi juga pada waktu kita sakit. Bersukacita dilakukan bukan pada waktu kita dalam keadaan baik-baik saja, tapi waktu kita dalam keadaan kurang baik. Hanya orang yang mati yang gak bisa bersukacita. Hanya orang yang mati yang gak bisa bersyukur. Jadi selama kita hidup dan kita punya Tuhan hidup, apapun yang terjadi, kita wajib bersukacita. Sebab selalu ada jalan keluar. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringan tulang. Orang tuh kalau gak bersukacita, maka dia jadi pesimis, maka dia jadi down, maka dia gak bisa lihat opportunity. Tapi kalau di hati yang penuh dengan sukacita, di tengah-tengah kesesakan, ini adalah obat yang manjur untuk melihat pemulihan terjadi, untuk melihat jalan keluar terjadi, untuk melihat jawaban dari Tuhan terjadi. Gak usah jauh-jauh kalau kita punya anak. Anak kita sukacita, kita ikut bersukacita sebagai orang tuanya. Kalau anak kita sedih, kita sebagai orang tua ikut sedih, sama dengan Bapa di surga. Waktu kita bisa bersukacita di tengah-tengah kesesakan, bisa bersyukur di tengah-tengah kesusahan, ini yang membuat hati Tuhan pecah melihat keadaan kita yang susah, tapi kita masih bisa bersyukur dan bersukacita, masih tetap bisa terus berharap kepada Tuhan. Dia gak akan pernah tinggal diam, dia akan bangkit dari singgasananya, dia akan tinggalkan taktanya, dan kemudian dia akan segera mengarahkan pertolongan kepada kita. Yang kedua, tanda daripada kuasa kebangkitan, kita ingin membimbing orang kepada Yesus. Matius pasal 28 ayat 8 bagian B. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ketika perempuan-perempuan itu menyaksikan bahwa Yesus bangkit, mereka dengan segera lari cepat-cepat dengan sukacita untuk memberitahukan orang-orang dan murid-murid Yesus yang telah mundur dari jalan Tuhan. Siapakah perempuan-perempuan itu? Selain daripada tante Tuhan Yesus, ibu Yohanes dan Yakobus, salah satunya adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah perempuan Yahudi yang berasal dari daerah Magdala, di bagian barat Danau Galilea di utara Israel. Biasanya kalau
saya mimpin grup ke Tanah Perjanjian untuk khusus jilid 2 yang sudah pernah ke Tanah Perjanjian. Biasa mereka rindu lagi untuk pergi ke Tanah Perjanjian. Mereka pengen pergi ke situs-situs yang berbeda. Kami mengajak satu situs yang jarang dikunjungi, biasanya kepada grup-grup atau kepada tur yang normal atau yang general. Kita pergi ke daerah Magdala, yaitu tempat Maria Magdalena, di mana ketika Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena, mereka sedang dirasuk 7 roh jahat. Wanita itu betapa menderitanya oleh karena kuasa kejahatan. Yesus melayani, melepaskan 7 roh jahat dari Magdalena, dan kemudian Maria Magdalena menjadi pengikut Kristus yang setia. Dia melayani Tuhan Yesus dengan hartanya dan dengan hidupnya. Yang menarik, setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia melihat Yesus bangkit daripada kematian. Maria Magdalena kemudian berlari dengan cepat-cepat untuk memberitahu murid-murid Yesus yang telah mundur. Maria Magdalena tidak cuek, hanya cuma menyimpan sukacita sendirian. Dia rindu untuk murid-murid Yesus bisa kembali kepada jalan yang benar. Jadi kita bisa melihat begini, apabila kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus, kita seharusnya memiliki beban untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum kenal Tuhan. Memiliki kasih yang besar kepada anak-anak Tuhan yang telah mundur. Kita gak akan pernah biarkan mereka dalam keadaan binasa. Kalau Anda melihat orang jatuh dalam dosa, harusnya kita jangan hakimi, tapi rangkul. Kalau orang sudah jatuh, itu terpukul sekali. Harusnya kita ini jangan tekan mereka, tapi justru balut luka hatinya. Cobalah kita ada di sepatu mereka, yang dimana habis jatuh, melakukan kegagalan, kesalahan dan pelanggaran yang fatal, dan kemudian kita terus dihakimi, disalah-salahin, jadi tambah down. Kita harus punya kasih agar bisa menyelamatkan yang hilang. Roma 15 ayat 1, firman Tuhan berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Berarti tugas kita yang kuat, ayo menolong yang lemah. Yang sehat, merawat yang sakit. Yang berkecukupan, membantu yang berkekurangan. Yang dewasa, memberkati yang kurang dewasa. Yang bisa melihat, menuntun yang buta. Yang kita perlu lakukan untuk mengeluarkan mereka dari keterpurukan, yang kita perlu lakukan follow up, berdayakan, coaching, latih, dampingi, sampai jadi, sampai keluar dari keterpurukan, bukan sekarang hit and run. Nggak bisa kita cuma tolong orang sekali dan kemudian kita lupakan. Istilahnya seperti baby yang baru lahir, dia bukan cuma butuh susu dan minum, tapi dia butuh perhatian, pendampingan, follow up. Saya juga teringat ada seorang misionaris dari Amerika. Dia berkata sama saya bahwa pendapatan terkecil di dunia itu di India. Dan di India itu pendapatannya masyarakat miskin 1 bulan $5. Saya bilang, wah, di Indonesia ada yang lebih rendah dari itu, di mana kami melayani masyarakat di Nusa Tenggara Timur, pendapatan mereka nggak nyampe $2 per bulan. Dia kaget sekali. Lalu apa yang kamu lakukan? Yang kami lakukan adalah, yaitu kami mulai mencari masyarakat yang siap diberdayakan dari pedalaman-pedalaman tersebut, dan kemudian kami biarkan transportasinya untuk menuju kepada kota provinsi, untuk kami latih pertanian, untuk kami latih bikin water tank, bak nambungan air. Dan kemudian kita kasih makan, kasih tempat tinggal cuma-cuma. Kemudian kasih bibit, kasih cangkul. Dan kemudian setelah itu kita kembalikan ke desanya. Dan sampai di desanya kemudian kita dampingi. Sampai jadi, puji Tuhan, income mereka nggak nyampe 20.000 per bulan. Sekarang mereka bisa beli sapi, mereka bisa beli sepeda motor. Membuktikan di sini orang bisa keluar dari keterpurukan ketika kita dampingi, ketika kita perhatikan. Kalau nggak diperhatikan, bagaimana mereka bisa keluar dari keterpurukan? Demikian juga kita. Kalau menemukan anak-anak Tuhan yang lagi down,
teman-teman kita yang sedang dalam keadaan gak bersemangat atau lagi mundur, yang kita perlakukan jangan biarkan, jangan cuek, jangan pandang sebelah mata, jangan hina, jangan hakimi. Tapi berdoalah tiap hari buat dia. Kasih perhatian, jadilah sahabat. Jangan jadi guru, tapi jadi teman. Dampingi agar dia bisa kembali kepada jalan yang benar. Ingat, tidak ada orang pintar tanpa guru. Tidak ada orang berhasil tanpa pelatih. Tidak ada orang kuat tanpa pemimpin. Tidak ada orang berubah tanpa dimuridkan. Dan tidak ada orang diselamatkan tanpa diberitahu kasih Tuhan Yesus. Penting di sini, kalau kita pengen lihat orang tersebut berubah, yang kita perlu lakukan, taruhlah kasih setiap waktu. Karena seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amazing, luar biasa. Yang ketiga, tanda daripada kuasa kebangkitan, kita menjadi orang yang lebih melekat dengan Kristus. Matius 28 ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Orang yang pertama yang Tuhan Yesus berkenan temukan setelah kebangkitannya bukan Rasul Petrus, bukan Rasul Yohanes, bukan murid-murid yang lain, tetapi perempuan-perempuan ini. Kenapa begitu spesial sekali perempuan-perempuan ini? Kenapa? Karena sementara yang lain down, putus asa, sedangkan perempuan-perempuan ini tidak putus asa. Yang lain sedang mundur, sedangkan perempuan ini tidak. Yang lain sedang tergoncangkan, perempuan-perempuan ini tetap melekat dan dekat pada Yesus. Tanda daripada orang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, selalu melekat dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yesus mengajarkan sebuah analogi bahwa dia adalah pokok sumber dan kitalah ranting dan carang. Memang di sini kita bisa lihat yang menarik itu pasti ranting, yang didekati makhluk itu ranting karena dia punya karisma, ada daun dan buah. Tapi kalau ranting itu nggak melekat atau nempel sama sumber, ranting itu kan kering dan mati. Tapi kalau ranting tersebut mungkin dia gundul, dia nggak produktif, tapi dicangkokkan, ditempelkan pada pokoknya, maka ranting tersebut akan berbunga, berbuah dan berdaun. Berarti kita bisa melihat di sini ciri-ciri orang yang tinggal dalam Kristus, melekat sama Kristus itu dia semakin produktif. Karena ranting walaupun dia gak berbunga atau berdaun atau berbuah, kalau dia nempel pasti berbunga, berdaun dan berbunga. Sama halnya, mungkin kita punya latar belakang yang kurang, baik secara edukasi, mungkin secara pergaulan, mungkin juga secara ekonomi. Tapi saya mau beritahu, selama kita melekat pada Tuhan, engkau akan semakin berinovasi. Inovasi adalah satu cara untuk bisa bertahan hidup. Perhatikanlah, orang-orang yang keluar dari krisis di masa pandemi adalah orang-orang tinggal dalam Kristus. Gak mungkin Tuhan biarkan dalam keadaan kelaparan. Karena Daud berkata, "Dahulu aku muda, sekarang aku tua, tapi aku tak pernah lihat orang benar ditinggalkan dan anak cucu yang meminta-minta." Membuktikan bahwa orang yang tinggal dalam Kristus itu terpelihara walaupun di tengah-tengah krisis. Dia bisa bertahan hidup seperti Yusuf yang bukan lulusan S1, hanya lulusan sumur kering, pasar budak, penjara, tapi lebih berinovasi dari orang-orang di luar penjara. Dan bahkan lulusan sekolah terbaik Mesir. Kenapa? Walaupun Yusuf di penjara, walaupun Yusuf tidak sekolah, walaupun Yusuf jauh dari keluarga, walaupun Yusuf gak punya teman, gak punya rekening bank, Yusuf tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam Yusuf. Ini yang membuat hikmat Yusuf, pewahyuan Yusuf melebihi daripada orang-orang lulusan sekolah terbaik di Mesir. Saya yakin kalau kita semakin tinggal dalam Tuhan, justru kita bisa melihat kita akan keluar dari krisis. Kita akan melewati
banyak hal-hal yang luar biasa dan ajaib. Saya memperhatikan orang-orang tinggal dalam Kristus adalah orang-orang bertahan hidup. Yang kedua, ciri-ciri orang yang tinggal dalam Kristus itu mewujudkan Kristus dalam hidupnya. Artinya menginkarnasikan Yesus lewat perkataan dan perbuatannya. Bukan seperti ahli Farisi yang menjaga penampilan luar rapi, baik dan kelihatan rohani, tapi di dalamnya buruk. Di luar seperti domba, tapi hatinya serigala. Orang tinggal dalam Kristus itu tidak hanya pandai bicara, tapi bisa menghidupkan atau menghidupi apa yang dibicarakan. Dia melakukan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilakukan. Bukan NATO, no action, talking only. Bukan carbuk, cari muka. Hanya pengen dipuji orang. Tapi begitu di belakang orang dia gak lakukan apa yang dikatakan. Dia gak mengerjakan apa yang diajarkan. Di sini kita sedang di-challenge, sedang didorong. Orang yang tinggal dalam Kristus, dia akan jadi saksi, dia akan jadi berkat lewat perbuatannya. Bukan prestasinya, bukan karismanya. Yang ketiga, terakhir, ciri-ciri orang yang tinggal dalam Kristus itu dia tetap setia di saat goncangan terjadi. Dia tidak mudah meninggalkan Tuhan ketika badai menerpa, ketika datang badai. Setiap kita pasti mengalami badai yang sama dalam hidup ini. Baik Anda orang yang beredukasi maupun orang yang tidak beredukasi, baik Anda adalah orang yang berada maupun orang yang tidak, setiap kita pasti mengalami badai. Tapi kenapa ada orang yang tetap setia sama Tuhan, tapi ada orang yang gak setia sama Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan, dan yang tidak setia adalah orang-orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan. Sebelum kebangkitan Kristus, pada saat Yesus ditangkap, para pengikutnya menjadi tercerai-berai seperti domba yang tidak bergembala. Tapi setelah kebangkitan Kristus, mereka jadi pengikut Kristus yang setia. Rasul Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali setelah kebangkitan Yesus, dia memberitakan Injil kemana-mana, ditangkap sama tentara orang Romawi, kemudian disalibkan di Roma, dan disalibkan dengan cara terbalik, tapi tidak meninggalkan Yesus. Wah, setelah mengalami kuasa kebangkitan, Petrus tidak lagi nyangkal Yesus. Berikutnya Rasul Thomas yang tadinya tidak percaya Yesus bangkit, sampai dia minta bukti dan berkata, saya gak percaya Yesus itu bangkit, sampai saya mencucukkan jari saya ke lubang pakunya. Tapi begitu dia menyaksikan bahwa Yesus bangkit, dia kemudian pergi memberitakan Injil dan ke India. Dia dihujani tombak di India, mati di sana tapi tidak tinggalkan atau menyangkal Yesus. Setia. Filipus yang pelit, penuh perhitungan. Pada waktu Yesus minta tolong untuk memberi makan kepada 5.000 orang kelaparan, setelah kebangkitan Yesus, dia jadi begitu murah hati, memberitakan Injil kemana-mana, dan matinya disalib terbalik, gak nyangkal Yesus. Dan rasul-rasul yang lain pun menyaksikan kebangkitan Kristus, tidak ada satupun di antara mereka yang meninggalkan Yesus. Amazing. Seharusnya kita semua yang mengalami kebaikan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan walaupun badai hebat memukul kita, karena Tuhan kita setia. Badai diizinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk dan menunjukkan kebesaran Tuhan. Kenapa sih masalah harus terjadi dalam kehidupan kita? Karena Tuhan sayang sama kita, karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan mau kita bukan cuma diselamatkan, tapi Tuhan mau untuk membentuk kita menjadi seperti Dia. Cara Tuhan membentuk kita gak ada cara lain, lewat persoalan, lewat badai. Dan justru lewat badai lah Tuhan bisa membuktikan bahwa Dia lebih besar dari masalah, penyakit, persoalan kehidupan kita. Kalau kita ngalami kebaikan Tuhan, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan demi posisi yang lebih tinggi. Karena lebih baik kita naik pelan-pelan, tapi bersama dengan Tuhan. Dan pasti Tuhan topang kita, gak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, kita tidak akan pernah meninggalkan kepercayaan. Walaupun ada pria atau wanita yang suka sama kita, tapi maksa untuk meninggalkan kepercayaan kita. Buat apa kita memiliki segala-galanya, memiliki yang terbaik, tapi jiwa kita binasa? Orang yang mengalami kuasa Kristus, pasti dia akan tetap setia sampai akhir hidupnya.
Jadi kita belajar hari ini ada 3 tanda orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Yang pertama, kita akan mengalami sukacita yang besar. Yang kedua, kita ingin membimbing orang kepada Yesus, kepada kebenaran. Dan yang ketiga, kita menjadi orang yang lebih melekat dengan Kristus. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.